Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Agiza Perdana dengan NIM 2023 TI 002 bersama teman saya. Saya Salmania Rosidi dengan NIM 2023 TI 036. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Implementasi Metode Vikor untuk menentukan karyawan terbaik di CV Hasan Pratama. Lalu tujuan penelitian ini yaitu untuk membantu perusahaan menentukan karyawan terbaik secara objektif menggunakan metode Vikor. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu CV Hasan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 2008. Seiring dengan perkembangan usaha, perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mendukung produktivitas dan pelayanan yang optimal. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui evaluasi kinerja karyawan secara berkala. Lalu untuk penentuan karyawan terbaik menjadi bagian penting dalam proses evaluasi tersebut karena dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan, motivasi kerja, serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen. Untuk sebelumnya, CV Hasan Pratama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan dan juga percetakan yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 2008, berlokasi di daerah Wirabunan ya teman-teman. Untuk seiring perkembangan usaha, jadi perusahaan itu dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mampu mendukung produktivitas dan pelayanan yang optimal dalam perusahaan tersebut. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang mampu memberikan hasil penilaian secara objektif berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan metode Vikor. Lanjut lagi, untuk menentukan karyawan terbaik, kita menggunakan metode Vikor. Ada 4 tahapan. Metode yang pertama yaitu normalisasi, lalu yang kedua yaitu menghitung nilai utility measure atau nilai S, lalu yang ketiga menghitung nilai regret measure atau nilai R, dan yang keempat menghitung indeks Vikor atau nilai Q. Setelah 4 tahapan selesai, lalu dilakukan rankingan. Kita lanjut ke pembahasannya. Untuk data metode Vikor yang digunakan dalam jurnal penentuan karyawan terbaik CV Hasan Pratama, teman-teman. Kita ambil 5 karyawan yang untuk dipilih menjadi karyawan terbaik di PT Hasan Pratama. Jadi masing-masing karyawan ini memiliki kode alternatif ya teman-teman. Kode 1, 2 Nisa, 3 Alia, 4 Ridwan, 5 Malik. Selain kode alternatif dan nama karyawan, kita juga harus menentukan kriterianya apa yang harus dinilai di sini. Masing-masing kriteria juga memiliki kode dan juga bobot. Contohnya kriteria kode C1. Kode kriteria C1 ini disiplin, bobotnya 0,3, C2 kehadiran, bobot 0,2, C3 kualitas kerja, bobot 0,25, C4 kerjasama, bobot 0,15, C5 tanggung jawab, bobotnya 0,1, total keseluruhan bobot itu 1 teman-teman. Setelah itu kita ada nilai-nilai atau nilai karyawan dari masing-masing kriteria teman-teman. Kita nilai C1-nya atau nilai kriteria C1-nya 90, nilai kriteria kehadiran 95, nilai kriteria C3 atau kualitas kerja 88, C4-nya kerjasama 90, C5-nya nilai kriteria tanggung jawabnya 85. Ibunya si Ika dan Nisa, Alia, Ridwan, Malik sama seperti itu ya teman-teman. Dan W ini itu ada bobot yang kita tentukan di atas tadi teman-teman, seperti itu. Selanjutnya penghitungan, termasuk penghitungan Vikornya. Yang pertama ada normalisasi, nilai terbaik dari masing-masing kriteria ini, nilai terbaik dari C1 ini terus diminus atau dikurang dengan nilai karyawan. Nilainya misal kita mau mencari si Ika, jadi nanti nilai terbaiknya 92 dikurangi nilai 90, kita mencari nilai si Ika, lalu dibagi
nilai terbaiknya 90 ini tadi diminuskan dengan atau dikurang dengan nilai terburuk. Di sini dari C1 nilai terburuknya itu 70 ya teman-teman. Ya. Saya akan contohkan untuk mencari kriteria, maaf, saya akan contohkan mencari normalisasi A3, alternatif 3, atau nilainya punya si Alia ya teman-teman. Jadi seperti ini, nilai terbaik dari masing-masing kriteria. Jadi nilai Alia, kita mencari nilainya si Alia di kriteria kehadiran nih teman-teman, di kriteria kehadiran di sini. Oke. Jangan lupa kurungnya Alia dinilai kehadiran. Kita lihat dulu nih. Di C2 ada di data C2 ini. Nah, di data C2 ini nilai terbaiknya itu ada di 95 teman-teman. 95 dengan nilai terbaik. Lalu nilai terburuknya ada di nilai 80 teman-teman ya. Nilai 80. Ini nilai terburuknya ada di nilai 80 seperti ini. Kita cari nilainya si Alia. Si Alia ini kurung nilai terbaiknya 95 dikurangi nilai Alia. Nilai Alia di C2 itu 94 teman-teman. Nah itu dibagi nilai terbaiknya 95 dikurang nilai terburuknya itu 80 teman-teman. Sudah seperti ini. 0,66. Ini kita cari nilai si Alia di kriteria C2 ini. C2 nilainya si Alia alternatif 3. Alternatif 3 C2 ini 0,066. Seperti itu. Itu contoh normalisasinya. Setelah normalisasi kita mencari nilai S. Untuk mencari nilai S-nya itu bobot dikali normalisasi. Bobot dikali normalisasi. Jadi setiap bobot ini tadi nanti dikalikan dengan nilai-nilai normalisasi masing-masing kriteria ini. Jadi 0,3 dikali ini, nanti 0,3 itu dikali dengan kriteria C1, 0,2 dikali dengan kriteria C2, 0,25 dikali dengan kriteria C3, 0,15 dikali kriteria C4, dan juga 0,1 dikali dengan kriteria C5. Kriteria 5, ya, itu kriteria. Setelah itu untuk mencari hasil nilai S, ini hasil nilai S-nya teman-teman, itu kriteria dari masing-masing alternatif itu dijumlahkan. Jadi di sum ya teman-teman. Sum rumusnya sum sama dengan sum atau sum ya ini sum. Contohnya kita mau mencari hasil nilai kriteria F pada alternatif 2. Alternatif 2 nilainya nih. Kita blok dari C1, C2, C3 sampai C5. Jangan lupa dikurung tutup dan di enter. Ya, 0, 2, 3, 1. Seperti itu teman-teman ya. Nih, seperti ini nilainya. Pencarian hasil nilai F itu pakai rumus sum atau sum. Setelah itu untuk mencari nilai R teman-teman. Ini hasil nilai R-nya. Cara mencari ini kita menggunakan rumus max MAX ya. Max ini kita blok. Jadi misal kita mau cari di alternatif 3, kita blok. Setelah itu dikurung tutup. Bentar. Ini tadi ya kriteria alternatif 3. Hasilnya sama. Untuk mencari nilai R menggunakan rumus max. Setelah itu kita rapikan tabelnya. Kita beri tabel alternatif sendiri. Lalu ada tabel nilai S, ada tabel nilai R. Nah, setelah kita mencantumkan nilai S dan nilai R, kita mencari minimum dan maksimumnya. Minimum dari nilai S itu 0,133 sekian. Untuk maksimum dari nilai S itu 0,78 sekian ya teman-teman. Lalu untuk mencari nilai minimum dari nilai R itu 0,01 ini. Dan untuk maksimum dari nilai R itu 0,3 ya. 3. Setelah itu kita menentukan nilai indeks. Untuk rumus penentuan nilai indeks ini lumayan panjang ya teman-teman. Jadi di sini itu ini ada yang salah. Nah. Jadi untuk menentukan nilai indeks Q, caranya kita cari nilai F pada masing-masing alternatif. Nilai kita misal mau mencari nilai S tadi alternatif 1. Nilai S dikurang dengan nilai S pada alternatif 1 dikurang dengan nilai minimum dari nilai S. Lalu dibagi dengan maksimum dikurang minimum. Baru dikalikan dengan P. P itu apa? P itu adalah
nilai bobot kompromi ya antara S utility measure dengan R regret measure itu biasanya nilainya 0,5. Contohnya seperti ini teman-teman. Nilai S pada alternatif 1 dikurangi minimum dibagi maksimum dikurangi minimum dikali 0,5. Setelah itu kita ambil nilai R-nya. Nilai R alternatif 1 dikurang minimum. Setelah itu maksimum pada nilai R dikurang minimum pada nilai R. Jadi dengan 0,5 atau nilai V-nya. Seperti itu. Saya contohkan kita mencari ini. Saya akan contohkan menentukan nilai indeks pada alternatif 4. Ini alternatif 4 milik si Ridwan ya. Kita mau mencari ini teman-teman. Ini cari alternatif 4 ini. Sama dengan jangan lupa kurung ya. Ya Allah. Ini nilai S dikurang nilai minimum dikurung. Setelah itu dibagi nilai maksimum pada nilai S. Kurungnya jangan lupa. Maksimum nilai S kurang minimum nilai S dikali dengan 0,5. 0,5 adalah nilai V. Jangan lupa kurungnya ditambah. Rumusnya agak panjang. Kita cari nilai R-nya. Nilai R dikurang minimum pada nilai R. Kurung tutup. Dibagi. Membuka maksimum nilai R dikurang minimum nilai R. Kurung tutup. Dikali dengan 0,5 nilai V-nya. Di enter. Ini adalah hasil indeks dari alternatif 4. Alternatif 4 ini teman-teman. Alternatif 4 milik Ridwan. Setelah indeksnya kita tentukan, baru ada rankingan. Untuk ranking ini, untuk rankingan nilai Vicor itu, nilai 0 adalah hasil yang terbaik atau nilai yang terbaik. Mendekati 0, lumayan terbaik. Seperti itu. Jadi pokoknya yang 0 itu adalah nilai yang terbaik. Setelah itu, kita cari nilai yang terkecil lagi. Yang agak besar dari 0 maksud saya. Ada 0,2. Ada di ranking 2, 0,5. Ranking 3, 0,7 sekian. Ranking 4 dan 1 itu adalah hasil yang terburuk. Jadi ranking 5 itu penerapan metode Vicor untuk menentukan karyawan terbaik pada jurnal tersebut. Lalu pada penelitian ini memberikan kontribusi yang praktis bagi CV Hasan Pratama, pemberian solusi untuk permasalahan evaluasi kinerja perusahaan secara objektif, transparan, dan juga lebih efektif, karena tidak ada pengaruh oleh subjektivitas. Sekian presentasi jurnal dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.